dia ngelihat wujudnya hitam semua Kang gitu. Ada nenek-nenek rambutnya putih kayak mak lampir, cuman dia putih semua, giginya ompong, mukanya keriput putih. Ketika saya langsung lihat gitu, saya langsung lari Kang. Dia lagi ngegendong anak kecil. Itu ibu-ibu udah meninggal. Selamat datang kembali di Ardimis, Arsip Dimensi Misteri. Mari kita buka arsipnya. Baik, di sini saya sudah ditemani dengan narasumber bersama Pak Faisal. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kang. Sehat. Ya, gimana itu? Jadi Mas Faisal ini punya pengalaman mistis ya, yang memang mengerikan lah gitu ya, yang akan diceritakan. Jadi gini Mas, Kang Frendy ya, mainnya boleh, aja ya. boleh. Jadi Kang ini, jadi cerita ini itu kayak menurut saya itu kayak bersambung terus itu dari kejadiannya saya udah alami itu, ternyata sampai sekarang tuh saya merasa kayak yang diteror, diikutin gitu. Diteror sih enggak ya, cuman kayak dibilang indigo saya bukan indigo, dibilang saya ahlinya itu enggak, jadi kayak yang sengaja dia tuh kayak ngikutin terus kan gitu. Itu kejadian awalnya di mana tuh? Nah, cerita awalnya gini Kang, waktu zaman SMA sih itu. Nah, SMA itu kan biasa, anak SMA itu kan suka nongkrong-nongkrong kan, punya base camp, main kemana bareng-bareng tuh, kayak bebek bareng-bareng gitu main kan. Nah, ceritanya jadi gini, saya itu punya temen, dia emang orang luar kota, dia ngekos di Balubur. Nah di Balubur itu jadi base camp kan. Kadang misalkan kita tidur situ tuh hampir tiap hari itu, tiap hari, terus weekend gitu ya. Yang tidur hampir 5 sampai 10 orang loh main. Jadi semua ngumpul di situ ya. Nah, jadi ceritanya pada suatu saat itu sore hari lah, kita itu bertiga. Maaf, bukan bertiga, 3 motor, 6 orang. Main ke Lembang, ke omnya temennya saya itu kan. Yuk kita main ke Lembang yuk, main ke rumah om saya, sekalian saya minta uang katanya gitu kan. Ayo sekalian jalan-jalan aja, nggak ada kegiatan kan, daripada main PS terus tuh di kosan kan bosan tuh. Akhirnya kita sana tuh sore hari, habis asar kan. Perjalanan sekitar 2 jaman lah ke sana tuh, 2 jaman. Nah tibalah di rumah omnya itu kan. Nah tiba di rumah om, kita sambil istirahat dulu tuh. Dan kebetulan pada waktu itu saya pengen ke air. Ke air dan ke WC. Nah kebetulan kalau misalkan saya mau ngeliat ke WC tuh, jadi omnya tuh lagi sholat, gitu kan, lagi sholat. Jadi saya nggak bisa ke WC. Jadi kan karena terhalang karena emang posisi rumahnya berpetak-petak gitu dan minimalis lah. Jadi ketika orang mau lihat situ harus nggak ada kegiatan dulu Kang gitu kan. Akhirnya saya bingung tuh, karena saya udah kebelet banget tuh, kebelet kan. Udah nggak bisa ketahan lah ya. Udah nggak bisa ketahan lah gitu kan. Akhirnya saya inisiatif tuh kan. Saya inisiatif keluar tuh, ditanyain lah sama teman yang omnya itu kan, mau kemana kan? Mau nyari WC, keluar kemana? Nggak tahu, yang penting WC aja lah gitu kan. Akhirnya kan tuh di tempat Lembangnya, rumah Lembang itu kan kayak rumah yang deket-deket itu, gang kecil kan. Akhirnya berdempetan gitu kan. Saya nyari jalan ke sana nggak ada, ini nyari WC tuh nggak ada, WC umum gitu kan. Siapa tahu ada, ternyata nggak ada gitu kan. Akhirnya saya ngeliat di lorong, jalan gang gitu, lorong lurus, ada lapang luas tuh. Ini mungkin ada tempat buat kencing nih gitu kan. Akhirnya di situ lihat kanan kiri, lihat belakang, oh nggak ada orang nih. Nah posisi itu udah menjelang maghrib kan. Berarti agak gelap ya. Agak gelap, betul, udah mau menjelang maghrib kan. Kencing saya kan, tanah lapang gitu luas, tembok, ada pohon-pohon bambu gitu kan, kencing gitu. Nah, kencing biasa gitu kan. Tiba-tiba kayak ada suara gini Kang. Saya kirain mesin. Saya celingak-celinguk gitu kan. Loh, kok nggak ada aktivitas orang gitu kan. Saya dengerin sambil kencing kan, karena emang kebelet ya, jadi lama gitu kencingnya. Tapi itu suaranya perempuan atau laki-laki gitu? Antara suara mesin sama suara orang, tapi perempuan ya, lebih ke perempuan atau suara mesin gitu. Saya nggak terlalu ngeh. Karena samar ya? Karena samar suaranya. Saya denger. Oh mungkin pabrik, pikir saya gitu. Ada suara pabrik, tapi kok jam segini masih ada aktivitas dan kedengaran sampai luar gitu kan. Udah gitu, ketika lihat ke bawah, saya kagetnya pas lihat ke bawah, kuburan Kang. Oh jadi pas yang akan kencing itu kuburan Kang. Pas saya nggak ngeh, karena emang dataran coklat gitu semua, dan mungkin udah lama, kuburan lama, jadi ada yang melendungnya sedikit, gitu. Dan ada rumput, dan padungnya juga ada yang hancur, ada yang kayu gitu. Karena emang posisinya agak gelap ya, jadi saya nggak ngeh karena posisinya gelap, terus saya kebelet pipis. Dan jadi saya langsung aja di situ, ketika lihat ke bawah kaget saya Kang. Oke, berarti Akang itu pakai senter?
Enggak. Bisa ngehnya, oh masih kelihatan lah ya. Masih kelihatan pas lihat Gelap-gelap. ada gundukan. Oh ya, oke. Ada gundukan. Lihat padung berarti. Lihat bukan padungnya tapi tanah yang itu loh, yang apa yang Iya. gitu. Oh iya, yang gitu ya. Gundukan Oke, tanah. oke. Pas saya lihat itu kaget kan saya. Langsung kencing belum beres, nggak Langsung- cebok, langsung kabur. Berhenti, oke. Nggak berhenti ya berhenti Ya, kencing. langsung Langsung inilah. lari kan, lari ke rumah yang si Om itu, rumah yang Ya. teman. Saya langsung tergesa-gesa itu kayak ngos-ngosan. Kata orang Sunda, kunaon maneh, kunaon juga nu ningali jurik. Iya. Emang saya bilang gitu kan, emang ngeliat, bukan ngeliat, Bakal lihat tapi ya, suara ya. suara. Oke. Bohong maneh mah. Bener, so sampai Oh. mukanya pucat, dia temen pada nggak percaya. Tapi nggak percaya gimana orang saya mukanya pucat, Iya, terus bener. kayak gitulah, pucat banget gitu Iya. kan. Akhirnya saya minum dulu, tenang, ditanyalah sama omnya teman itu kan. Iya. Akhirnya saya ceritain, gini-gini Om, gini. Kenapa bukannya nungguin aja Om, nggak kebelet, udah nggak kuat Om, gini-gini gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, gimana lagi, nanti kamu nanti baik lagi deh, minta izin, Arahan dari omnya gitu ya. punten gitu kan. Akhirnya dengan keberanian itu ditemenin lah sama teman saya, 3 orang, jadi berempat nih. Minta punten, udah gini-gini, saya nggak sengaja gini-gini. Udah, akhirnya kita balik lagi tuh ke rumah omnya. Akhirnya ya agak lega juga sih Kang gitu kan, lega. Setelah itu kita pulang nih, pulang dengan posisi jam 8 malam, setengah 9 malam nih. Ya. Pulang, nyampe kosan lagi. Nyampe kosan kan. Di kosan itu, ketika saya mau ke air, ke WC lagi, kencing kan. Jadi kosannya tuh ada 4 kamar Kang. 4 kamar tuh berhadapan dua. Kebetulan yang teman saya ini di belakang. Di belakang deket dapur, deket WC. Nah ketika saya mau ke WC, ada suara kayak piring jatuh. Tapi bukan pecah ya. Oke, berarti tadi pas ke WC, akan ke WC gitu kan. Baru ada suara piring jatuh tuh ya. Ya betul, cuman nggak pecah kan. Saya kaget kan. Langsung saya lari ke kamar lagi dong, ke kamar Iya, kan. Lagi itu malah di dalam mungkin lagi berisik Iya, nggak jadi denger, antara denger nggak atau gimana gitu kan. Saya dalam bilang Sunda gini, mana yang ngadengin tuh suara piring jatuh atau gelas jatuh. Mana emang ngalamun wae itu nah. Kata teman-teman tuh ya. Teman-teman gitu. Ada yang bilangnya tuh mungkin ngikutin kali gitu. Langsung kepikiran. Langsung pikiran. Nah, masa sih gitu, segitunya gitu kan. Kan kita cuma berenam, masa kan dia nggak dibonceng gitu. Herian gitu kan. Akhirnya ya yang udah singkat cerita ya saya memberikan diri aja, udah keadaan normal tuh, mengabaikan itu mengabaikan lagi semua kan. Jadi setelah dari situ kan saya banyak kejadian-kejadian yang emang kayak yang nggak logis gitu ya? Nggak logis gitu kan. Misalnya gini ya, pulang ke sekolah misalkan ya, kondisi rumah tuh kosong, kunci kan dititipin ke tetangga kan. Saya pulang buka rumah, kunci rumah, masuk ke dalam, ada yang suara kayak oh gitu ya. Berarti saya tuh diem gitu kan, berusaha untuk memastikan kembali gitu kan, bener nggak pendengaran saya ini kan, nyari bener. Saya diem dulu, diem jalan mungkin salah dengar gitu kan. Dan rumah kosong. Kalau misalkan itu suara bapak-bapak, saya pikir orang tua saya gitu kan, bapak saya gitu. Udah aja, saya ke dalam, ke tengah jalan, baru beberapa langkah, itu lagi. Waduh, kayak emang orang batuk, cuman berdahan menandakan ada orang gitu kan. Tapi saya ngecek pintu ke kamar, ke ruang tengah, ke ruang TV, ke belakang, ke dapur, semua nggak ada tuh. Tapi itu saya itu buka semua kan. Saya langsung nantangin gini Kang, saya gini, begini kan. Sok lah mun mana mah keluar ulah nyiseunan gitu kan. Saya pikir gitu. Mana mah ngeunah, ini bisa ningali orang tapi orang tak bisa ningali maneh gitu kan, kasihan kan. Saya nggak bisa lihat kamu tapi dia bisa lihat saya kan. Nggak fair lah gitu kan. Akhirnya ya saya menantang yang saking keselnya gitu kan. Beraninya cuma di belakang gitu, berarti cuma nggak ada wujudnya gitu kan. Setelah berani itu saya akhirnya ya nggak ada kejadian apa-apa lagi Kang. Suara itu hilang Pada hari itu oke. Nah betul kan rumah saya untuk mencapai sekolah zaman dulu itu saya naik kereta kan. Itu posisinya saya udah harus bangun jam 4 subuh ya. Jam 4, jam setengah 5 ya. Nah saya beres mandi nih, masuk ke kamar kan. Posisi jendela itu, posisi hordeng itu masih nutup Kang. Nah saya mau ambil lemari, mau ambil baju di belakang itu, di belakang jendela kan. Lemari, belakang saya jendela kan. Hordeng itu langsung buka sendiri, bisa langsung gini kan. Baru mau buka gini langsung gitu. Kaget kan, bener gak sih? Masih ya bingung lah ya. Bingung saya. Itu ngebuka sendiri bingung pasti. Lihat keluar jendela gitu, nggak ada orang. Ibu saya emang lagi di dapur kan. Emang saya ceritain ke ibu saya, mah tadi gini-gini nggak, bukan hordeng nggak? Enggak kok.
tapi pikir-pikir cuman memastikan aja. Ya. Padahal emang kejadian emang ada siapa-siapa kan gitu Ya, buat memberanikan diri ya. Oke. Udah oke. Itu terus ada suatu saat juga saya tidur nih. Tidur, ketika saya tidur mimpi Kang. Mimpi, oke. Mimpi di posisi yang jendela itu tuh. Di belakang itu jadi dulu tuh masih lahan kosong ya, bukan lahan kosong kan di komplek Kang, jadi masih kotak gitu, cuman belum dibangun apa-apa. Oh iya, tanah aja lah, tanah gitu, kapeling ya. Kapeling gitu kan. Saya mimpi tuh di situ mimpi ada ayunan. Ada ayunan. Ayunan satu tuh. Tapi ayunannya gerak sendiri Kang. Di mimpi itu ya? Di mimpi itu gerak sendiri. Ketika itu terus setelah itu tiba-tiba aja di ayunan itu tiba-tiba muncul sosok wanita Kang. Wanita yang posisinya lagi ayunan berarti? Lagi main ayunan Kang. Jadi muncul gitu ya? Betul, lagi main ayunan, dia main ayunan biasa gitu kan. Terus ketika itu main ayunan gitu saya kaget kan, siapa ini perempuan? Cuman nggak takut, cuman antara takut dan enggak gitu. Karena emang posisinya di belakang rumah saya Kang gitu kan, dan di rumah saya itu emang nggak ada ayunan. Nggak ada ayunan, tapi di mimpi itu seperti itu posisinya ya? Itu dia main ayunan. Terus udah gitu, tiba-tiba saya kebangun Kang. Ketika kebangun, saya kayak yang bahasa Sundanya erep-erep. Oh, yang nggak bisa gerak. Betul, erep-erep. Nggak tahu istilahnya medisnya apa. Cuman kan kata si orang sih ya ketindihan gitu kan. Saya berusaha untuk gerak, gigi udah bunyi gitu kan, udah kayak mau lepas gitu kan. Saya berusaha gini, ini minta tolong. Nggak bisa, akhirnya ya baca doa sendiri dalam hati, akhirnya alhamdulillah bisa gitu kan. Nah terus lagi nih di rumah yang sama juga. Kan dulu waktu orang tua saya, bapak saya masih kerja nih, dia suka dinas nih. Saya sama kakak saya tidur di kamar. Nah, di mama saya sama adik saya itu tidur di ruang tengah, nonton TV kan, nonton TV itu ceritanya ketiduran lah. Nah, ketika pagi-pagi, mama saya bilang ke adik saya, malam kamu Don tidur sendirian ya malamnya. Apa enggak kok? Apa mama kok pindah? Udah Mas Faisal terus Mbak Dewi sama mama itu pindah ke kamar, kamu sendirian di ruang tengah loh, bilang gitu kan, kata mama kan. Enggak kok, orang aku dipeluk sama mama kok tidur. Oh gitu kan. Ada itu berarti bilang itu. Padahal memang yang nyatanya itu memang ibu pindah. Udah pindah. Sendiri memang ya dia. Sendiri pindah. Masa sih? Iya, tapi adik saya itu cuman ketika dia bangun gitu, cuman kayak sadar nggak sadar, dia ngelihat wujudnya hitam semua Kang gitu. Katanya gitu. Gitu. Hitam semua, jadi nggak kerasa apa-apa, cuman ya dipeluk aja gitu. Cuman ya ibu saya memastikan bahwa ibu saya tuh malam tuh pindah ya, dia ditinggal berarti kan? Ditinggal gitu kan, ditinggal kan. Jadi juga aneh ya, dari kejadian yang pertama awal mula itu ya. Gitu kan, banyak kejadian yang emang saya rasa, saya nggak tahu nih apakah saya diikutin, apakah saya emang gimana, apakah mereka balas dendam atau gimana. Tapi saya pikir sih itu yang saya misalkan nih, si kuburannya kencing itu nggak mungkin lah, mungkin ya nakutin, mungkin itu jin-jin yang ada di area tersebut yang mungkin iseng gitu, pengen ikut aja deh gitu gitu Kang gitu. Tapi gini, maksudnya itu berarti kejadian-kejadian itu setelah posisi yang tadi kencing kan? Betul, iya. Tapi sebelumnya nggak ada seperti itu kan? Kang, ya betul. Ya mungkin juga sih ya, kalau misalkan disangkutin gitu ya, disambungin mungkin. Betul. Iya. Gitu sih, bisa jadi sih. Jadi endingnya berarti di sana berarti ya. Setelah itu normal lagi. Setelah itu Kang ada lagi. Oh gimana tuh coba? Ini ya dulu zaman SMA itu saya orang sompral Kang ya, sompral. Misalkan ada rumah kosong nih, saya teriak, "Woi keluar, woi, tong cicing di jero," gitu kan. Tapi ketika misalkan ada bunyi kersuk, kabur gitu kan. Itu jadi mau kata orang Sunda mah ngawanikeun maneh lah, nantang tapi nantang tapi kabur. Nah ini ada kejadian nih, kejadian bener-bener ya di luar nalar lah. Dulu juga sama kan, masa SMA tuh nongkrong ya, nongkrong, pulangnya malam. Dulu masih zaman sepeda Kang, gitu kan, naik sepeda gitu. Teman saya tuh kamu pulang kan biasa boncengan tuh. Teman saya benerin rantai lama gitu kan. Kurang ngetilanya, saya duluan ya jalan tuh di rumah teman kan, di suatu blok di perumahan gitulah. Maju ke depan, ada saya sambil lihat ciluk mana sih wujurik gitu kan. Ini jam sakitnya ini cari cingwai di jero gitu kan. Misalnya di jam sini udah diam di luar kan, udah waktunya keluar nih, mana nggak keluar kan gitu. Nah, ada mobil box tuh, saya ngelewatin Kang, ngeliatin gedor-gedor, keluar duri gitu kan, nggak ada respon kan, itu maksudnya kan ya nantangin itu ya, namanya juga masih muda kan yang gitu. Akhirnya terame terkala luar, akhirnya saya balik lagi tuh, kayak ada spion gitu, namanya anak muda ya, biasa kan suka itu pengen lihat spionnya, iseng gitu kan, lihat spion sambil benerin rambut kan. Ketika saya mau benerin rambut kan, saya ngeliat di kaca itu, di kaca itu, di belakang saya itu kayak, bukan kayak ya, emang ada nenek-nenek
rambutnya putih kayak Mak Lampir, cuman dia putih semua, giginya ompong, mukanya keriput putih. Ketika saya langsung lihat gitu, saya langsung lari Kang. Tapi nggak sempat lihat gitu. Nggak ngeliat kan, boro-boro lihat. Jadi langsung udah aja. di spionnya udah ada kelihatan jelas banget kan, kayak jadi bukan pantulan, cuman kayak emang asli. Iya. Terlihat jelas lah intinya. Bukan samar atau ngebayang. Jadi gitu. ngewujud gitu ya. Ngewujud kan, ngewujud. Saya langsung lari kan. Langsung ke sana sambil ngos-ngosan, kunaon maneh capek. Matakna ulah ninggalkeun kata. Nah kayak naon gitu, saya ceritain lah dan gitu. Makanya jangan sompral gitu kan. Mana mah hari kawani gede, hari pas ada kabur gitu kan. Baiklah ada gimana lagi kata-kata kan gitu, nyanyi iseng gitu kan, rame gitu kan, bilang gitu kan. Nah terus di hari besoknya kejadian lagi kan, sama kan, posisinya sama, kita kamu pulang juga, dan di daerah itu juga sama kan, kita jalan duluan, sengaja jalan duluan kan, nantangin lagi kan, gitu, nantangin diulang lagi berarti. Diulang lagi kan, nggak tahu saya ini kok seneng banget gitu kan, kayak gitu, padahal satu sisi saya penakut tapi berani, tapi ya nggak tahu lantaran gimana lah, namanya iseng ya gitu kan. Di jalan yang sama, di tempat yang sama, saya jalan sambil bergumam sendirilah, sambil nggak mungkin teriak-teriak kan, sambil ngomong kecil lah, keluar lah gitu kan, banyak pohon-pohon gede kan. Ketika saya masuk ada pertigaan kan, di depan saya itu pertigaan, tapi pertigaan kecil, cukup penuh satu motor lah. Nah setelah itu saya di depan ngelihat ini kan kayak ini kan apa, leak. Dia nyamperin ke saya, tapi ketika mau nyamperin saya dia langsung belok itu kan, langsung jadi ngebelok itu. Jadi ini bentuknya samar antara gelap. Jadi nggak wujud asli gitu ya? Iya. Tapi si mukanya itu kelihatan dia jelas banget, yang rumbai-rumbainya hitam-hitamnya itu dia kayak ijuk sapu kan. Ijuk sapu gitu, gede kan, tapi normal, gede itu dalam artian seukuran leak normal yang pada umumnya lah gitu kan. Tapi nggak ada badan ke bawahnya, cuma kepalanya aja. Kepala doang gitu, gede ya. Gede gitu kan. Berarti kayak asap berarti. Enggak, kayak ngebayang gitu kan. Ngebayang gitu. Dia ngedapetin gini, langsung dia belok ke gang itu, saya langsung kabur lagi. Ceritain lagi saya. Mana emang kenapa diulang lagi toh? Udah tahu kejadian kayak gitu. Kenapa diulang lagi? Dan saya jelasin lagi dah, orang mah biar rame aja gini resep gitu. Senang menantang. Betul. Gitu kan, dan nggak tahu ya di wilayah itu tempat rumah teman saya itu emang angker kan sebenarnya gitu. Ada kejadian juga pernah nih, kita dulu lagi zaman nonton nobar Piala Dunia Kang. Nah ceritanya itu dulu nggak tahu di mana Piala Dunia itu, tapi nobarnya malam ya Kang. Kita ada 4 orang nih. Biasanya kan nobar itu jam 12:30 dini hari gitu. Dini hari Emang dini hari itu. Dini hari Kang. Yang punya rumahnya itu kebetulan bapak-bapak ya gitu. Cuman dia seneng nonton, ngajakin anak-anak itu ngumpul gitu kan. Yuk kita nonton di rumah saya yuk, hayu siap. Jadi yang nonton itu ada 4 orang kalau nggak salah, sama yang pemilik rumah lah. Jadi bertiga nih Kang. Bertiga sama saya 4 tuh. Malam-malam Bang, kita lagi ramai asik nonton. Ada yang datang Kang ke rumah gitu. Saya lupa dulu, dia nggak tahu ngomong punten, nggak tahu ngetok gitu ya. Dia pokoknya intinya poinnya ketika dia datang gitu Kang, yang punya rumah itu nengok dari jendela Kang. Nengok, dia langsung kayak ketakutan gituan. Asli Kang, langsung gitu ya, langsung gini ya dia. Kenapa Pak? Enggak gitu. Jadi nggak antara yang ketakutan mau ngomong, jadi gini terus ya. Nah, ketika dilihat keluar, saya sama yang bertiga itu teman saya itu ya, saya ngeliat keluar ada ibu-ibu kan, dia lagi ngegendong anak kecil, anak bayi, cuman dia anak bayinya ditutupin sama apa ya namanya? Samping gitu bukan? Samping samping kan. Ibunya, saya juga nggak begitu jelas sih karena emang saya fokusnya ke nonton bola. Temen sih yang nyamperin temen, temen yang nyamperin. Temen nanyain gitu ke ibu-ibu itu, ada apa Bu? Kalau nggak salah sih dulu ibu-ibu tuh nanyain alamat rumah, dan teman saya langsung nunjukin di sana. Langsung tunjukin ya? Nunjukin, nggak tahu saya lupa ya itu posisinya dia bertanya, teman saya ngejawab, ditunjukin lah ke arah ke posisi yang beliau itu, yang beliau mau tuju kan, ke depan sana. Oke, udah ketika teman saya masuk, si yang bapak-bapak tadi bilang tetap ketakutan posisinya. Tapi dia sambil kayak Miss Indi Chan. Udah berangkat belum gitu ya? Udah pergi belum? Udah pergi om. Kenaon gitu Pak? Tan tadi cenah. Emang kunaon? Ibu-ibu kita mah dengan anaknya nanyakan alamat ini. Nyaut teu maneh. Bilang gitu kan, tahu nggak kamu? Itu ibu-ibu udah meninggal. Bilang udah meninggal. Jadi si bapak itu kenal persis udah ibu-ibu itu ya? Udah tahu ya. Masa sih? Sok lihat lagi keluar gerak.
lihat lagi keluar, masih ada nggak orangnya gitu. Ketika jadi selang waktu itu, jadi jeda antara kita si teman itu masuk sama ibu pergi tuh nggak lama kan. Jadi jalan itu lurus lah. Lurus, oke. Jauh lah, panjang. Jauh gitu. Jadi jauh-jauh itu bisa kalau misalkan 5 menit atau 1 menit dengan anak ibu-ibu bawa anak malam-malam itu masih kelihatan. Logikanya gitu. Masih kekejar lah ya. Masih kekejar kan. Jangan kan dikejar, dilihat aja masih kelihatan gitu kan ya. Nah, terus ketika dia masuk lagi, bilang gitu kan, coba lihat dulu keluar, masih ada nggak? Akhirnya kita bertiga keluar nih, ngeliatin. Iya nggak ada Kang. Oh gitu ya. Terus kita langsung ke dalam, ya Pak nggak ada. Gitu. Jadi ceritanya sih, kata yang punya rumah itu, kata bapak itu bilang, ibu itu udah meninggal ada beberapa hari yang lalu. Dia kasarnya mah keguguran kan. Oh, anaknya meninggal, ibunya meninggal. Gitu tuh. Di situ gitu kan. Gitu. Berarti si bapak itu memang tahu persis ya wajahnya. Tahu persis, makanya ketika dia ngelihat keluar itu dengan sepintas, ya, ibu itu dia takut langsung. Takut. Karena mungkin dia juga bilang kalau nggak salah dia tahu sih suaminya siapa gitu kan, ibu-ibu tahu itu siapa gitu. Makanya ketika ngeliat keluar itu dia ketakutan banget gitu ya. Gitu. Oke, memang ya cukup ini juga sih kalau yang ibu-ibu tadi ya, atau perjalanan Mas Faisal tadi yang tentang diikutin lah, semua hal yang tidak masuk akal terjadi gitu ya. Oke, tidak semua misteri memiliki jawaban, namun setiap kisah layak untuk diarsipkan. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di Ardimis berikutnya.